Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi orang Bapak Ibu orang tua murid. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menyaksikan video pembelajaran dari saya ini. Ya, sebelum mulai biasa kita dengan video dari anak. Oke, baik. Tadi sedikit video dari anak. Kita melanjutkan lagi sedikit pembelajaran untuk tema 8, subtema 2 di hari ini. Pembelajaran pertama di hari ini. Bapak akan sedikit bahas, kemudian nanti semuanya bisa mencoba latihan soal-soal yang ada di buku atau mengembangkan soal-soal tersebut. Baik, bagian yang pertama adalah ini kita masuk ke pembahasan bumiku dan musimnya. Kita ketahui bersama, ini kalau ada gambar ini sudah bisa kita paham sedikit saja. Revolusi bumi adalah peredaran bumi dalam mengelilingi matahari dalam jangka waktu 1 tahun. Salah satu gejala alam yang timbul akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan musim. Perubahan musim pada daerah lintang tengah disebabkan oleh peredaran semu matahari. Nah, selanjutnya bagi daerah tropis perubahan atau peredaran semu matahari tidak terlalu berpengaruh pada perubahan musim, karena perbedaan suhu harian dan suhu rata-rata bulanan tidak berbeda terlalu jauh. Perbedaan semu matahari hanya berpengaruh terhadap kapan datangnya musim hujan dan musim kemarau. Oke. Kita di pembelajaran pertama nanti kamu diminta memahami isi teks bacaan tentang banjir bukan sekedar bencana alam. Kalau tidak salah di buku di halaman 56. Silakan dibaca dengan seksama. Kemudian membaca sekilas. Kalau sekilas ya dilakukan dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut ide juga atau ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah atau di akhir. Sama kemudian mencari tahu tentang dalam teks yang agak panjang 150 sampai 200 kata. Teks itu disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama sebagai inti yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama dapat dijadikan sebagai dasar pokok suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dulu gagasan utama dari setiap paragraf. Tuliskan dulu dari paragraf bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Silahkan. Ini adalah teksnya. Di buku ada halaman 56. Kalau tidak ada perubahan ya, silahkan dicek. Kamu bisa menyimak singkat saja. Baik, ini berkisah tentang banjir dari kompas.com. Bagaimana ceritanya? Silahkan kamu simpulkan, kamu catat informasi pentingnya, kemudian ringkasan singkat dari bacaan tersebut pada halaman 56. Selanjutnya adalah masih ayo mencari tahu. Kita menunjukkan kosakata. Ini ada dua nih. Kosakata yang pertama bagian yang atas tadi yang tentang memahami dulu tentang banjir. Yang kedua adalah mengenai tentang informasi-informasi baru dari revolusi dan rotasi bumi. Ini di sebelumnya sudah ada, tapi Bapak mau sedikit bahas. Kita tambah wawasan juga mengenai perubahan informasi musim di dunia. Bumi melakukan revolusi tanpa berhenti, tidak pernah berhenti. Proses revolusi bumi itu terjadi dalam waktu yang panjang, yang kita kenal sebagai tahun. Dalam proses revolusi bumi ini, kedudukan bumi tidak tetap. Jika kita mencermati datangnya sinar matahari bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan Desember, maka kita tahu arah sinar matahari tidak tetap datangnya. Tanggal 21 Maret, di lintang garis 0 derajat di Khatulistiwa. Kemudian 21 Juni di garis balik utara. Kemudian 23 September kembali lagi ke Khatulistiwa. 22 Desember di garis balik selatan. Pergeseran ini yang disebut dengan nama pergeseran semu.
semu matahari ini pergeserannya disebut merupakan peristiwa tahunan. Jadi nggak usah bingung kayak apa ya gitu. Gerak semu tahunan istilahnya. Lanjut, kemudian ada sedikit mengenai bacaan lagi, kita membaca singkat, ini pengetahuan juga, nanti kamu simpulkan kosakatanya kira-kira apa yang penting bagi kita dan kita ketahui bersama. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada 2 musim? Musim hujan dan musim kemarau. Tidak seperti subtropis yang memiliki 4 musim. Antara lain musim dingin, gugur, musim panas, ya, musim semi. Bedanya ada, silahkan dibaca. Pada bulan Desember, poros belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, kita kenal namanya musim dingin. Sementara itu di bagian tengah, poros bumi yang dekat dengan garis ekuator, porosnya tidak terlalu mengalami kemiringan. Bagian tengah ya, sehingga sinar matahari cenderung stabil. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara baik di 2 ataupun 4 musim. Karena itu, angin memiliki tekanan yang berbeda pada saat pergantian musim tersebut. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Oke, baik, sampai sini kita akan coba lihat sedikit yang tadi Bapak bahas tadi. Itu ada juga di buku kamu, buku siswa, dari mulai halaman pertamanya, halaman 55 kalau tidak salah Bapak lihat tadi halaman 55 di sini. Ini halaman 55-nya adalah pengantar awalnya, kemudian banjir bukan sekedar bencana alam, kemudian ada ringkasannya. Tadi yang Bapak bilang coba buat ringkasannya. Ini contoh ringkasannya di halaman 57 ya, subtema 2. Kemudian tadi ada pembahasan sedikit mengenai ada 2, ada 4, itu mengenai rotasi bumi. Silahkan temukan gagasannya, silahkan temukan intinya. Oke, sampai sini. Oke, baik. Sampai sini kita akan tutup untuk bagian pertama ini. Nanti kita sambung lagi ke bagian yang kedua. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Bapak Iri, nanti kita sambung lagi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.